Kopi Idaman Podcast. Nyaman kopinya, pintar orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana idaman segalanya? Jumpa lagi dengan saya Tina Alvara di Kopi Idaman Podcast, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nyaman kopinya, pintar orangnya. Di episode kali ini saya kehadiran seorang narasumber yang luar biasa. Saat ini saya kehadiran narasumber saya yang luar biasa. Beliau merupakan Kepala Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, Perizinan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Izin saya menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Joko Sampurno. Selamat pagi Mbak Tina. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Hari ini ada waktu longgar ya Pak ya? Bisa gabung di kita. Alhamdulillah jam ini agak longgar sehingga dapat mengikuti atau menghadiri acara podcast di Kopi Idaman ini. Baik, tema kita hari ini Pak mengenai program peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Izin mungkin boleh disampaikan dulu sudah berapa lama Bapak untuk menduduki jabatan ini Pak? Ya, terima kasih. Saya menduduki jabatan ini mulai September 2021 dan sampai sekarang masih di bidang pembinaan. Dulunya bernama bidang pembinaan ketenagaan, kemudian sekarang menjadi bidang KP3. Baik, untuk saat ini tugas guru itu tuntutannya kan luar biasa ya Pak ya. Lalu peran guru secara umum dalam pembangunan dan seberapa penting peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi guru di Kabupaten Kutai Kartanegara? Ya, jadi tugas guru itu secara umum sesuai dengan undang-undang adalah mendidik dan membimbing dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi tugas guru itu adalah tugas yang sangat mulia. Jadi oleh karena itu diperlukan perhatian khusus di dalam peningkatan atau pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi guru disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Baik, untuk program-program yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mungkin dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, apa saja Pak? Ya, terima kasih. Di dalam tugas untuk meningkatkan pengembangan kompetensi dan kualitas guru, khusus di Kabupaten Kutai itu adalah dua. Yang pertama adalah pengembangan kompetensinya, dan yang kedua adalah peningkatan kualifikasi guru itu sendiri. Kita ketahui bahwa setiap guru itu harus memiliki kompetensi, antara lain kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Kemudian guru sendiri kualifikasinya itu berbeda-beda, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Dulu ada guru yang diangkat masih kualifikasinya SPG, SMA, SMK atau yang sederajat. Kemudian ada guru yang diangkat pertama kali sudah mempunyai kualifikasi S1. Nah, menyesuaikan regulasi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kualifikasi guru itu harus S1. Oleh karena itu pemerintah melalui program misi yang kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya. Oleh karena itu Pak Bupati memiliki program khusus untuk guru, yaitu program 1000 guru sarjana. Ini dalam rangka untuk melaksanakan yang kedua tadi, yaitu meningkatkan kualifikasi bagi guru-guru yang sampai saat ini belum memiliki kualifikasi S1, diberikan bantuan beasiswa untuk menyelesaikan kualifikasi S1. Kemudian bagi yang S1 ke S2 itu juga disediakan melalui bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya kira itu Pak. Itu apakah wajib Pak? Wajib bagi seluruh guru? Ya, kita kalau untuk kualifikasi kita itu sebenarnya mewajibkan, namun ada kendala. Ya, ada kendala. Yang pertama adalah mereka yang belum
memiliki kualifikasi S1 itu terkendala usia. Mereka diwajibkan, tetapi kendalanya mereka usianya sudah mendekati masa pensiun. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua, mereka diwajibkan untuk mengikuti kualifikasi S1, tetapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan khususnya kesehatan untuk menempuh kualifikasi itu. Yang kedua adalah jarak. Ada guru-guru kita itu tidak hanya mengajar di perkotaan, tetapi ada yang di pelosok sana, sehingga akses untuk memperoleh tempat pendidikan mencapai kualifikasi S1 itu sangat-sangat jauh. Jadi dikhawatirkan akan meninggalkan atau mengganggu proses belajar mengajar di tempat tugas mereka. Oke, untuk jumlah guru saat ini Pak, mengingat beberapa waktu kemarin juga sudah pengangkatan P3K, apakah sudah mencukupi Pak? Ya, untuk sementara jumlah guru kita kalau kita lihat pada saat ini mungkin mencukupi, tetapi keberadaan jumlah guru ini senantiasa berubah. Artinya setiap bulan kita ketahui bahwa khususnya guru negeri itu ada yang memasuki masa pensiun, sehingga yang semula itu cukup itu menjadi kurang. Nah, kekurangan ini menjadi permasalahan yang harus bisa diselesaikan khususnya di sekolah tersebut, dan secara umum adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik. Kalau dilihat untuk saat ini sampai dengan tahun 2025 Pak, apakah dari program yang berjalan untuk peningkatan kualitas atau juga program pelatihan dari guru untuk peningkatan S1-nya nih Pak, bagaimana kualitas pengajaran di sekolah saat ini Pak? Ya, tentunya dengan adanya peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang, baik itu bidang PAUD PNFI, kemudian bidang SD dan bidang SMP, saya kira peningkatan kompetensi ini sangat membantu untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, dan akhirnya guru-guru ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan atau peserta didik yang lebih berkualitas dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua mengenai kualitas, mengenai kualitas ini sebagian besar guru sudah memiliki kualifikasi S1. Jadi untuk yang akan datang diharapkan apabila merekrut atau melakukan pengangkatan guru baru, apakah itu sifatnya honor dan apa istilahnya seperti itu, maka diharapkan itu harus memiliki kualifikasi S1 dan linier. Oke, baik, izin Pak. Seperti yang Bapak sampaikan, harapannya minimal S1. Sementara jenjang pendidikan ada mulai dari SD nih Pak. Apa masih memungkinkan nih untuk guru yang mengajar di sekolah dasar dengan kualifikasi hanya SMA, lulusan SMA, atau harus S1 juga? Ya, untuk saat ini kalau sekolah atau kepala sekolah mengangkat guru di apakah itu SD, kemudian apalagi guru SMP harus berkualifikasi S1. Jadi kalau guru SD harus memiliki kualifikasi S1, PGSD, pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau pendidikan agama. Tapi kalau untuk guru SMP harus memiliki kualifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ya, jadi itu supaya tidak menimbulkan nanti berkaitan dengan pengembangan karirnya supaya tidak terhambat. Dan harus linear ya? Harus linear. Jadi baik, siap. Berkaitan dengan program beasiswa 1000 guru Pak oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebenarnya apa sih Pak dasar pemikiran untuk diadakannya program ini untuk guru? Ya, jadi program 1000 sarjana bagi guru itu merupakan dasarnya adalah program dedikasi dari Pak Bupati pada waktu itu, yaitu Pak Edi Damansyah di dalam program dedikasi untuk pemilihan bupati periode 2021-2026. Jadi itu. Kemudian Dinas Pendidikan itu sebagai OPD yang berketerkaitan dengan itu sebagai wujud
sebagai tempat untuk mewujudkan program dedikasi dari Pak Bupati itu. Oke, baik Pak. Dengan diangkatnya P3K beberapa waktu kemarin, yang sebelumnya honorer sekarang sudah ASN, apakah juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dan juga hak yang sama mungkin dalam mendapatkan pelatihan atau pendidikan atau jabatan dan kualifikasi pengajaran seperti apa Pak? Iya, dengan diangkatnya tenaga P3K khususnya guru ini merupakan angkatan yang ketiga ya. Yang pertama itu tahun 2021, kemudian sekitar 708, kemudian yang kedua itu 1076, dan sekarang kalau tidak salah jumlahnya 441. Jadi mereka kewajibannya sama, yaitu mengajar. Ya. Intinya mengajar sebagai guru, apakah itu guru kelas di SD, kemudian PAUD, ataukah guru mata pelajaran di SMP. Jadi mereka secara pembinaannya mereka memiliki hak yang sama. Artinya misalnya ada kegiatan pembinaan pengembangan kompetensi, maka mereka memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Tapi untuk hal-hal yang lain, misalnya ada perbedaan-perbedaan yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Oke, baik Pak. Lantas untuk sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Ya. apakah ada persiapan khusus untuk tim pengajarnya sendiri? Ya, secara implisit ya, sekolah-sekolah itu akan ada sekolah-sekolah yang inklusi. Artinya sekolah-sekolah itu tidak hanya menerima anak yang normal, yang biasa, tetapi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau memerlukan perhatian khusus. Nah, ada beberapa pelatihan yang diberikan kepada guru-guru yang materi pengembangan kompetensinya adalah untuk mendidik atau mereka mengajar yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi tapi tidak ada pengangkatan khusus untuk guru yang menangani anak-anak ini. Jadi mereka adalah guru-guru yang mengajar di sekolah umum SD, SMP, PAUD, tetapi dibekali dengan pengembangan kompetensi pendidikan anak usia dini, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi narasumbernya adalah mereka-mereka dari klinik-klinik atau rumah sakit yang memiliki tenaga-tenaga yang bisa memberikan bekal bagi guru untuk mengajar atau membimbing anak-anak yang berkebutuhan khusus pada kelas-kelas atau pada sekolah-sekolah inklusif. Jadi seperti itu. Karena kalau khusus anak berkebutuhan khusus kan ada SLB khusus, Pak. Iya, perlakuannya beda. Jadi kalau di SLB kan beda lagi karena ada yang yang itu ya, istilahnya ada A, B, C, ada yang tunanetra, tunanetra jadi itu. Tapi kalau untuk yang inklusi tadi, guru-guru umum yang dibekali kompetensi untuk mendidik atau membimbing mereka yang berkebutuhan khusus, tetapi sekolahnya masih seperti sekolah umum. Oh, jadi di sekolah umum juga ada pendampingan atau pembekalan seperti itu ya Pak? Iya. Untuk guru-guru yang mungkin nanti ada salah satu siswanya yang butuh perhatian khusus seperti itu. Baik Pak, untuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara sendiri kan membawahi mulai dari PAUD Pak. PAUD, SD, SMP. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin dengan kondisi pengangkatan P3K menjadi bagian dari tim pengajar di sekolah, saat ini bisa dikatakan tercukupi nih jumlah guru. Lantas seperti apa strategi-strategi yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan sendiri untuk dapat memenuhi seandainya nanti ada yang pensiun atau mungkin ada yang meninggal dunia, mohon maaf seperti itu Pak. Ya, jadi apabila ada guru pensiun itu berbeda dengan apabila pegawai di kantor yang pensiun, Mbak Tina. Karena kalau guru yang pensiun harus segera mengangkat guru baru agar kelas tersebut apabila dia
yang bersangkutan itu adalah guru SD, guru kelas, maka agar kelas tersebut ada yang mengajar. Sebab apa? Kita beda ya di kantor dengan di sekolah. Sebagai contoh, apabila kelas kita tinggal 5 menit saja misalnya mengambil alat pelajaran yang tertinggal di ruang guru, itu saja sudah mungkin ribut ya, ada yang ya macam-macam lah, namanya anak-anak. Apalagi kalau misalnya gurunya tidak ada secara permanen. Oleh karena itu diberikan kesempatan kepala sekolah untuk mengusulkan guru sebagai pengganti guru yang telah memasuki usia pensiun atau yang telah meninggal dunia. Itu walaupun non PNS. Ya betul. Oh, baik. Berarti tetap harus ada yang menggantikan ya Pak ya, itu bentuk tanggung jawab dari sekolah seperti itu. Baik, selanjutnya permasalahan yang secara umum sering dihadapi oleh guru nih Pak, dengan adanya pergantian aturan atau regulasi dari pemerintah pusat atau juga kementerian terkait administrasi guru atau perubahan kurikulum nih Pak, seperti apa? Ya, jadi di sinilah guru itu tugasnya sangat berat ya. Betul. Di samping yang bersangkutan harus melengkapi administrasi secara pribadi, ya, tetapi juga mereka guru-guru ini harus bisa memberikan bimbingan mengajar kepada putra putri peserta didiknya sehingga tetap dituntut mencapai atau memenuhi kebutuhan kurikulum yang harus yang harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Jadi itulah tugas-tugas guru yang menurut saya sangat berat. Jadi yang bersangkutan harus mengurusi administrasi sendiri, kemudian juga harus mengajar, kemudian harus juga nanti menilai dan sebagainya. Sehingga dalam kondisi seperti ini saya inginnya secara umum ya hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan administrasi gurunya itu kalau bisa lebih disederhanakan sehingga guru tidak terbebani pada hal-hal yang tidak hanya untuk proses mengajar. Di luar teknis pengajaran seperti itu ya Pak. Seperti yang Bapak sampaikan dengan beratnya beban atau tugas dari guru nih Pak. Apakah pernah ada keluhan atau mungkin ada pembinaan? Siapa tahu nih pernah ada kejadian mungkin kasus rumah tangga, apa ada pembinaan tersendiri atau pelayanan tersendiri dari dinas pendidikan? Iya, jadi sebagian dampak negatifnya apabila seorang guru itu sibuk dengan syarat-syarat administrasi yang dipenuhi secara pribadi, kemudian kesibukan guru akan meningkatkan kompetensinya, kemudian kesibukan guru untuk mengajar dan menilai. Nah ini kadang-kadang kalau pasangan guru tersebut tidak menyadari bagaimana beratnya menjadi seorang guru, kurang memahami tugas-tugas yang harus dilakukan, pasangan ini kadang-kadang menganggap bahwa guru yang bersangkutan itu tidak memperhatikan pasangannya. Bisa jadi konflik. Nah bisa menjadi konflik rumah tangga. Tapi itu sangat-sangat persentasenya sangat sedikit. Tapi ada ya Pak? Ya ada. Jadi ada, tapi persentasenya sangat sedikit. Karena pagi sudah ngajar Pak, sampai di rumah ada mengerjakan laporan, persiapan pengajaran besok. Minggu depan harus ikut pelatihan ternyata. Jadi itulah pentingnya komunikasi antara guru dan pasangannya. Sehingga kalau terjadi komunikasi yang baik, sehingga saling memahami, tidak terjadi konflik pribadi konflik rumah tangga tersebut, mungkin gitu ya. Lanjut kembali untuk membahas kualitas guru Pak. Apakah pernah ada program kegiatan kualitas guru yang didanai oleh pihak luar atau swasta seperti CSR dari pihak ketiga, perusahaan atau semacamnya? Karena kita ketahui bahwa daerah kita ini kaya akan sumber daya alam kan seperti itu Pak. Mungkinkah ada sumbangsih dari pihak ketiga atau perusahaan-perusahaan khususnya kepada guru perhatiannya? Iya, terima kasih Mbak. Jadi ada beberapa sekolah atau perusahaan yang menyelenggarakan peningkatan kompetensi guru. Beberapa waktu yang lalu ada perusahaan di
Lojanan, ya sekitar Lojanan, yang area usahanya sekitar Lojanan dan Muara Jawa. Jadi itu menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi guru. Jadi guru-guru yang di wilayah kerjanya, di wilayah usahanya atau wilayah tambangnya itu menyelenggarakan peningkatan kompetensi yang dipusatkan pada waktu itu di Lojanan. Jadi ada yang sebagian itu. Cuma semua kegiatan itu kadang-kadang tidak dilaporkan, jadi kita tidak bisa mendeteksi atau mengetahui secara pasti seberapa banyak perusahaan itu melakukan CSR dalam bentuk peningkatan kompetensi guru. Mungkin kalau pemberian bantuan SAPRAS yang mungkin gedung, perbaikan gedung, rehabilitasi gedung itu ada. Kemudian mungkin pemberian beasiswa, kemudian pemberian alat-alat tulis, saya kira itu juga ada. Cuma tidak semuanya disampaikan ke kami. Kalau di Samboja itu ada namanya PTNI kalau tidak salah, itu setiap tahun itu menyelenggarakan peningkatan kompetensi guru. Jadi itu. Luar biasa. Harapannya ke depan lebih banyak lagi ya Pak ya peran aktif dari perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara, dan secara administrasi pelaporannya bisa dilakukan di Dinas Pendidikan biar dapat tercatat dengan baik. Dapat tercatat, dan nanti mereka dengan program itu kita sebagai pemerintah bisa memberikan penghargaan atas partisipasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Betul sekali. Oke, baik Pak. Selanjutnya apa nih pesan-pesan untuk guru-guru di Kutai Kartanegara khususnya? Ya, saya berpesan kepada guru-guru kita ya tetap memiliki kompetensi yang seperti diharapkan harus dimiliki oleh setiap guru. Kemudian guru juga harus bisa melakukan komunikasi ya. Komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan masyarakat, komunikasi antar guru itu sendiri, sehingga kalau komunikasi dan koordinasi itu bisa berjalan dengan harmonis, saya yakin yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya juga bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian saya yakin juga guru kan sekarang ada perubahan lagi syarat-syarat yang harus secara administrasi yang harus dipenuhi, ya diikuti saja sepanjang itu bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Joko sudah menyempatkan hadir hari ini. Sebelum kita tutup sesi kita seperti biasa, yang duduk di kursi panas di podcast kita harus mengikuti tagline kita Pak. Jadi kalau saya serukan kopi idaman podcast, boleh dijawab, nyaman kopinya, pintar orangnya. Ya. Baik, izin boleh ke kamera tengah Pak. Baik, kopi idaman podcast, nyaman kopinya, pintar orangnya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Joko untuk kehadirannya. Sama-sama. Semoga informasi yang kita sajikan hari ini dapat menjadi insight positif bagi seluruh penonton di YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya Tina Alvara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.